Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung kecuali dengan memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang diperintahkan untuk kita semua. Dan semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan satu tambahan kebaikan bagi kita semua, dengan meluruskan niat kita hadir di majelis ilmu ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan amalan-amalan yang akan dibalas dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda adalah amalan yang didasari keikhlasan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami, saudara-saudara kami, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit mengangkat satu pembahasan ataupun satu materi yang berkaitan dengan satu penyakit. Tidak banyak penyakit yang kita bahas, tapi satu penyakit saja, yaitu da'ul ujub. Ya, da'ul ujub, penyakit ujub ataupun bangga diri, ta'ajub, merasa bangga dengan ilmu yang dia miliki, merasa bangga dengan harta yang dia miliki, ataupun merasa bangga dengan nasab atau kedudukan yang dia miliki. Karena kata para ulama, ujub itu tidak hanya pada harta saja, tapi bisa pada beberapa hal, seperti yang disebutkan oleh mereka, al-ujub bil ilm, bangga terhadap ilmu yang dia miliki, apakah itu ilmu agama. Itu jelas lebih tercela lagi. Karena sungguhnya semakin seorang belajar agama bukan semakin ujub, seharusnya semakin tambah tawadu. Ya, semakin tambah tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah rendah hati dan tidak sombong. Jadi ujub itu bisa pada ilmu, apakah itu ilmu agama, apakah itu ilmu-ilmu dunia, ataupun ujub itu bisa pada harta, bangga dengan hartanya. Ya, ataupun yang semisal dengan harta, apakah harta itu berupa dinar, dirham, atau berupa nuqud, fulus, ataupun yang semisalnya. Ataupun al-ujub, bangga di sini itu bangga dengan nasabnya, ya, ataupun bangga dengan nasab, dengan kedudukan dan pangkatnya. Baik. Langsung saja kita akan menyebutkan beberapa dalil di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujub ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini berkaitan dengan kaum muslimin pada perang Hunain. Pada perang Hunain, dengan banyaknya jumlah mereka, maksudnya jumlah kaum muslimin pada saat itu, mereka menganggap remeh, menganggap sepele. Bahkan mereka menganggap bahwasanya kemenangan pasti diraih dengan banyaknya jumlah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat tsumma tawallaitum mudbirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pada waktu perang Hunain, yauma Hunain, id a'jabatkum kathratukum, ketika banyaknya jumlah kalian,
itu membuat kalian ujub, membuat kalian bangga diri, membuat kalian merasa besar, merasa akan menang, padahal kemenangan itu bukan datang dari kalian. Kemenangan itu bukan datang dari manusia. Kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, khususnya kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang saleh, yang bertakwa. Maka apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, tidak ada yang bisa menghalangi satupun. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Apabila pertolongan Allah sudah datang, kalau pertolongan Allah sudah datang ya al-fath. Al-fath itu maksudnya terbuka. Kayak disebut maftuh, miftah dalam bahasa Arab dari kata fataha. Maka dikatakanlah fathul Mekah, dibuka kembali, direbut kembali. Ya, direbut kembali kota Mekah yang selama ini sudah ditinggalkan dan diambil oleh orang-orang kafir, orang musyrik. Idza jaa nasrullah, apabila pertolongan Allah sudah datang, wal fath, diiringi dengan al-fath, yakni fathul Mekah pada saat itu. Nah, apabila pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah datang, maka kemenangan pun akan tiba, kemenangan pun akan diraih. Jadi intinya kemenangan itu datangnya dari Allah. Harta itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu juga punya Allah. Keagungan dan kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang dimiliki oleh manusia adalah kemuliaan yang sementara. Maka tidak perlu seorang itu berbangga diri dengan kemuliaan yang dia miliki, pangkat, kedudukan ataupun jabatan. Karena sesungguhnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi manusia dengan perbedaan-perbedaannya di sana begitu besar hikmahnya. Tidak mungkin semuanya diciptakan dalam keadaan miskin. Ini menunjukkan yang menciptakan berarti kurang tepat kalau menciptakan miskin semua. Dan tidak tepat juga kalau diciptakan manusia ini kaya semua. Ini menunjukkan yang pencipta itu tidak sempurna. Nah, inilah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, mampu menciptakan satu dan yang lainnya saling membutuhkan, sehingga akan memunculkan satu ta'awun, kerjasama ataupun yang semisalnya. Nah, di dalam surat At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, surat At-Taubah yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala menegur pada saat itu perang Hunain, "A'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an." Enggak ada harganya sedikit pun bagi kalian. Falam tughni ankum syai'an, ya tughni ini kasratukum la tughni ankum. Banyaknya jumlah kalian itu tidak bisa menolong kalian sama sekali. Syai'an itu menunjukkan sedikit pun enggak bisa kalian menang pada saat itu. Enggak bisa. Kalian mau maksa-maksa enggak bisa. Karena memang kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabkan kesombongan dan ujub. Wa daqat 'alaikumul ardu, padahal ya wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang begitu luasnya terasa sempit bagi kalian hari itu. Lihatlah bagaimana orang-orang ujub ini berujung kepada sempitnya kejiwaan mereka, sempitnya hidup mereka, padahal bumi ini Allah ciptakan luas. Begitu ya, bumi ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan luas. Kalau kita keliling-keliling mungkin habis umur kita dengan jalan kaki. Jangan jalan kaki ya, jangan dengan pesawat. Kalau dengan pesawat mungkin habis duit kita. Jalan terus, gitu ya, keliling-keliling, muter-muter. Nah, demikian. Begitulah akibat dari ujub ini. Bumi yang begitu luasnya akan terasa sempit. Wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, tsumma walaitum mudbirin. Kemudian kalian ya lari ke belakang. Kalah pada saat itu awal-awalnya. Makanya ayat selanjutnya Allah mengatakan, "Tsumma anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah. Jadi ketenangan itu akan Allah turunkan. Jadi nggak bisa datang sendiri. Kita nggak bisa memaksa sakinah itu. Kita hanya bisa melakukan usaha-usaha untuk mendatangkan ketenangan. Tapi ketenangan itu Allah yang menurunkannya. Tsumma anzalallahu sakinatahu. Allah yang menurunkan sakinahnya ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mu'minin, kepada orang-orang beriman, wa anzala junudan, dan Allah lah yang menurunkan tentara-tentaranya. Ya, siapa ini? Maksudnya para malaikat. Wa anzala junudan lam tarawha, kalian enggak melihat tentara-tentara Allah ini. Nah, demikian ikhwan wa akhwat,
Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini satu ayat yang menunjukkan tentang adanya penyakit ujub ini. Dan penyakit ujub ini jika menimpa seorang hamba, ini akan berujung kepada tercelanya dia. Kenapa? Karena dia berbangga dengan sesuatu yang tidak bisa dia miliki secara abadi. Dia akan tinggalkan itu. Harta dia tinggalkan, ilmu akan dia tinggalkan, akan dia tanggalkan semuanya. Nasab yang tinggi, jabatan akan dia tinggalkan. Dia hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apakah qalbun salim ataukah qalbun marid atau qalbun mayyit. Ya, dia datang kepada Allah dengan membawa hatinya yang hidup, hatinya yang salim, yang selamat tadi, atau hatinya yang berpenyakit, ataukah hati yang sudah mati. Terserah mau pilih yang mana. Ketika seorang hamba datang menghadap Allah, apakah dia membawa hatinya yang selamat tadi, atau hatinya yang sedang berpenyakit, ataukah hatinya yang sedang mati, yang sudah mati. Nah, demikian. Nah, kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya ada sikap ujub tersebut pada manusia, itu pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-104. Ya, dalam sebuah ayat kita bawakan potongan ayatnya, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna shan'a. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna shan'a. Mereka menyangka bahwasanya mereka adalah orang yang paling baik amalnya. Ya, ini dia. Jadi ujub dalam masalah perbuatan, ujub dalam masalah amal. Ini juga jadi ujub dalam masalah ilmu, ujub dalam masalah amal. Ya, ujub dalam masalah harta. Kalau dalam masalah ilmu, jelas ilmu itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kalian enggak tahu apa-apa. Ya, Allah Maha tahu sementara kalian tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. Pada saat itu kalian enggak punya ilmu sedikit pun. La ta'lamuna syai'a. Kalian enggak tahu apa-apa pada saat itu, enggak punya ilmu sama sekali. Jadi untuk apa diujubin kan gitu? Untuk apa merasa bangga dengan ilmunya, ya, kemudian dengan amalnya, dengan harta. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan itu dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53. Allah taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat itu faminallah, maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian. Jadi harta yang kita miliki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu apa kita berbangga dengan harta tersebut yang hanya sebatas dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan amal. Ya, dengan amal yang kita lakukan. Apakah kita menganggap bahwasanya amal yang kita lakukan itu semata-mata dari kekuatan kita pribadi saja tanpa ada pertolongan dan bantuan dari Allah? Ya, jelas tidak. Makanya satu saat ketika Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, ma minkum min ahadin yunjihi amaluhu. Enggak ada seorang pun di antara kalian amalnya yang menyelamatkan dia, enggak ada. Tidak ada salah seorang pun di antara kalian amalnya yang menyelamatkan dia dari neraka. Maka para sahabat pun mengatakan kepada Rasulullah, qalu wala anta ya Rasulullah. Demikian juga engkau wahai Rasulullah, bukan amalmu yang menyelamatkan kamu. Wala ana, kata Rasulullah, ya demikian juga saya. Bukan amal-amalku yang menyelamatkan aku, walaupun beliau sholat sampai bengkak kakinya, menyedekahkan harta itu sampai habis semuanya. Kemudian beliau berperang, berdakwah dan yang semisalnya. Beliau dilempari ataupun yang semisalnya. Wala ana, kata Rasulullah, demikian juga bukan saya, bukan karena amal saya maksudnya saya masuk surga atau selamat dari neraka. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali karena curahan rahmat Allah lah yang telah diberikan kepada diriku. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena fadlullah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang Dia berikan kepada kita sehingga kita bisa diberikan kemudahan untuk melakukan amal kebaikan, amal soleh. Maka tidak boleh kita berbangga dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Inilah dia syaitan.
Yang perlu kita pahami di sini, syaitan tidak akan pernah berputus asa. Dia tidak akan pernah mengatakan, aduh capek goda si hamba ini, sudahlah, ya tinggalkan aja dia, nggak usah digoda lagi. Tidak. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana tekad kuat dari iblis beserta bala tentaranya untuk menggoda manusia. Di depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Tidak ada yang didapati selamat kecuali orang-orang yang tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selamat. Jadi jangan kita mengira mungkin ada seorang mengatakan, wah saya ini kok semangat betul ya, sholat semangat, puasa semangat, ngaji semangat, beribadah semangat, berzikir semangat, kok kayaknya gak ada yang goda ini. Masya Allah, itu dia godaan setan pada saat itu. Dia digoda untuk ujub. Ya, dia digoda untuk ujub. Subhanallah. Jadi tidak akan mungkin setan itu melepaskan manusia. Dia sudah bertekad kuat. Bahkan dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Rabbi, sampai dia memanggil Allah, Rabbi Tuhanku. Jadi terkadang doa buruk itu juga dikabulkan. Makanya hati-hati sama doa buruk. Ini iblislah makhluk yang pertama kali minta keburukan yang dikabulkan oleh Allah. Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, Rabbku, tangguhkan umurku sampai hari mereka nanti dibangkitkan. Minta doa buruk. Apa tujuannya? Supaya aku bisa menyesatkan mereka semuanya. Gak puas aku ingin sesatkan mereka semua. Maka tidak akan kamu dapati kecuali orang-orang yang ikhlas, yang terbebas, terlepas dari langkah-langkah syaitan. Jadi sampai-sampai doa iblis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya doa kebaikan, terkadang doa keburukan itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kata Rasulullah, jangan kalian meminta keburukan untuk diri kalian, kata Rasulullah dalam hadisnya, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kalian minta keburukan untuk diri kalian, jangan minta keburukan untuk anak kalian, jangan minta keburukan untuk harta kalian, tapi mintalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kalian meminta sesuatu pada waktu di mana waktu itu wajib bagi Allah mengabulkannya. Waktu-waktu yang mustajab, hati-hati. Karena boleh jadi apa yang dia minta itu bertepatan dengan waktu yang mustajab, saatan yang wajib bagi Allah, satu waktu yang wajib bagi Allah, karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka Allah kabulkan pada saat itu. Nah, jadi ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi penyakit ujub ini adalah penyakit yang awalnya merupakan langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan manusia. Justru ini merupakan ujian yang banyak dialami oleh orang-orang yang soleh terkadang. Tapi tidak semua orang soleh gitu ya, terkadang. Dan orang-orang yang soleh juga ya justru lebih rentan lagi terkena penyakit ujub ini. Dan tapi bagi kita semua untuk hati-hati, karena sungguhnya perbuatan atau penyakit ujub ini merupakan penyakit yang banyak menimpa orang-orang kafir. Makanya kita lihat di dalam beberapa ayat yang bisa kita sebutkan di sini, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-34, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan orang-orang kafir ini yang merasa ujub dengan hartanya. Apa kata mereka? Ya, dia mengatakan ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafaran. Aku lebih banyak hartanya daripada kamu. Ini bangga dengan harta. Ya, saya lebih banyak hartanya. Saya lebih kaya. Saya lebih mampu, Masya Allah. Dia tidak ingat siapa yang memberi harta itu. Ya, wujud tersebut telah menggerayangi dirinya, telah menimpa dirinya sehingga dia pun berbangga-bangga dengan harta yang telah dia miliki, ataupun dia bangga dengan keahliannya ataupun ilmunya. Ini salah satu contoh bahwasanya berbangga-bangga dengan harta ini merupakan di antara kebiasaan orang-orang kafir. Bahwasanya mereka berbangga dengan harta yang mereka miliki. Ya, adapun orang-orang muslim, orang-orang Islam, kaum muslimin, orang-orang saleh yang telah mendahului kita, justru mereka memiliki sifat tawadu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Tidaklah seorang bersikap tawadu lillah karena Allah, melainkan Allah justru akan mengangkat derajatnya.
tambah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun seperti ucapan Qarun yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-78. Apa kata Qarun? Sampai-sampai nama Qarun ini dinisbatkan kepada harta karun katanya. Orang Indonesia kan qaf itu jadi ka, Indonesia biasa begitu ya. Harta Qarun ya harta karun. Ya terkadang kita nggak terasa, nggak merasa gitu ya. Bahasa Indonesia itu pakai istilah bahasa Arab juga yang sudah sedikit pleset gitu ya, harta Qarun, harta karun. Ya, maksudnya nisbatnya ke orang yang memang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ceritanya juga di dalam Al-Qur'an sampai-sampai ya kunci gudangnya yang menyimpan harta itu, kuncinya itu harus dipanggul oleh orang-orang yang besar-besar kan gitu ya. Nah demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-78, itu ucapan Qarun, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta ini ya karena ilmu yang ada pada diriku. Ya, aku diberikan harta yang banyak ini, harta Qarun itu karena ilmu yang aku miliki. Dia tidak menisbatkan kepada pemberi harta tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujub ini juga bisa menyebabkan kekufuran. Inilah ujubnya orang-orang kafir. Ya, ujubnya orang-orang kafir. Mereka merasa ujub yang bisa menyebabkan keluarnya dia dari Islam. Maka hati-hati. Sehingga bagi orang-orang muslim, ujub tersebut ataupun penyakit ujub ini merupakan bagian dari dosa-dosa besar. Tidak boleh seorang berbangga dengan hartanya, dengan nasabnya, dengan ilmunya, keahliannya ataupun dengan amalnya. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, karena sesungguhnya yang dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah takwa. Ya, sesungguhnya dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa, seperti ayat yang sering kita dengar dalam surah Al-Hujurat. Allah taala berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum. Jadi atqa, yang paling akram, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari kalangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada keutamaan laki-laki dan perempuan kecuali takwa. Ya, kemudian aku jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Yang tujuannya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin membanggakan satu suku kemudian yang suku yang lain direndahkan, tidak. Tidak ada beda di antara satu suku dengan suku yang lain, antara satu kabilah dengan kabilah yang lain kecuali takwanya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin si Allah kecuali takwanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa kalian dan tidak juga melihat dari harta-harta kalian. Allah tidak melihat bentuk rupa kita karena kita tegap, kan gitu ya. Kemudian besar, kuat, sehat, maka kita yang paling dicintai oleh Allah. Tidak. Kemudian orang-orang yang lemah, yang cacat, yang penyakitan, yang lagi dirawat, kemudian mereka itu orang-orang rendahan, yang orang terhina. Belum tentu. Rasulullah juga sakit dan akhir kehidupan beliau itu dengan sebab penyakit. Ya, jadi bukan karena bentuk tubuh kita yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pula karena gantengnya. Orang-orang ganteng masuk surga, orang-orang yang enggak ganteng masuk surga. Kasihan betul gitu ya, orang ganteng sedikit, orang cantik sedikit kan gitu ya. Plastik Ustaz. Hah? Operasi plastik. Nanti ya laris operasi plastik kata. Iya, tidak seperti itu. Bukan itu yang diukur di sisi Allah, bukan pula karena harta, tapi adalah ketakwaan. Walakin yanzuru ila qulubikum, kata Rasulullah. Tapi yang diperhatikan oleh Allah adalah hati kalian. Apakah hati kalian adalah hati yang sehat, ya, hati yang selamat, ataukah hati tersebut hati yang sudah berpenyakit? Karena hati kalau sudah berpenyakit akan ikut perbuatannya juga berpenyakit. La wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wa hiya qalb. Tapi oleh kalian di dalam jasad itu ada segumpal daging yang jika dia baik, baiklah seluruhnya. Jika dia rusak ataupun sakit, ya maka akan sakit, akan rusak seluruhnya. Itulah dia hati. Nah demikian akhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dan semua yang kita miliki ini merupakan fadlullah, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur
ayat yang ke-21 Allah Ta'ala menyebutkan walaula fadlullahi alaikum, kalau bukan karena karunia Allah yang telah diberikan kepada kalian, wa rahmatuhu, kalau bukan karena rahmat Allah yang telah Dia berikan kepada kalian, mazaka minkum min ahadin abadan, abadi selamanya nggak ada seorang pun di antara kalian yang bisa membersihkan diri, nggak ada. Ya, kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah meluruskan hati kita sehingga kita punya semangat untuk ngaji, semangat untuk belajar, semangat untuk beramal, semangat untuk mengumpulkan harta dengan tujuan yang baik, semangat untuk kebaikan. Kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya, maka tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melakukan demikian. Maka bersyukurlah seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan apa ketika mereka ditanya, apa sih obatnya dari penyakit ujub ini? Ya, apa obat dari penyakit ujub ini? Yaitu banyak-banyaklah melihat kekurangan dan kesalahan diri kita sendiri. Kan gitu ya. Jangan nanti bangkai yang ada di balik gunung kecium, tapi yang ada di depan hidung sendiri nggak kecium. Kan gitu ya. Itu bangkai sendiri. Nah demikian. Jadi seperti itu. Jadi berusaha untuk muhasabatun nafs. Ya, muhasabatun nafs, berusaha menghisab diri. Ya, mengevaluasi diri, introspeksi diri, lihatlah para ulama-ulama kita, semakin mereka mendalam ilmunya, bukan semakin mereka merasa bangga, tapi semakin takut mereka kepada Allah. Makanya tidak heran dalam surat Fatir Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang paling kuat takutnya, sangat takut sama Allah itu ahlul ilmi, orang yang banyak ilmu agamanya. Inilah ilmu yang bermanfaat. Semakin banyak ilmunya, justru semakin takut. Kenapa? Karena semakin banyak hukum yang dia tahu. Dan akan dia dapati semakin banyaknya perintah yang sulit dia kerjakan. Makanya semakin takut dia. Semakin banyak ilmu yang dia pelajari, semakin banyak larangan yang dia dapati. Dia pun merasa berat, merasa susah untuk menjauhi larangan ini. Dia kena ke sini, kena ke sana, kena ke sini. Ya Allah, tolong ampuni saya, maafkan saya. Bukan berarti semakin bangga kan gitu ya. Wah, ilmu saya sudah banyak. Tapi justru seorang ahlul ilmi itu semakin takut karena banyaknya perintah yang sudah dia dapati. Ternyata hukumnya begini, ternyata hukumnya begini. Bagaimana saya ini? Ternyata larangannya begini. Bagaimana saya ini? Maka dia mendapati pada dirinya ternyata banyak kekurangan. Walaupun ilmunya banyak, tapi dia dapati banyak kekurangan. Karena banyaknya yang sulit dia kerjakan. Sementara waktu itu sedikit, waktu itu sempit. Kan gitu ya, waktu itu sempit. Dia harus ngurus anaknya, ngurus istrinya, pekerjaannya, rumahnya, ataupun yang semisalnya, warganya ataupun rakyatnya, temannya, tetangganya. Sementara dia ada banyak amal-amal yang tidak bisa dia kerjakan dengan sempitnya waktu tersebut. Maka dia pun harus menyiapkan waktu-waktu khusus, mengintrospeksi diri dan bermunajat kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, terimalah apa yang datang dari saya ini. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, ya terimalah, ini saja yang bisa aku lakukan. Inilah yang semaksimal yang sudah aku lakukan. Makanya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini menunjukkan, ayat-ayat itu menunjukkan kita itu lemah. Bukan kuat sekali kita kan gitu ya. Itu apa kita sombong, itu apa kita merasa ujub ya dengan apa yang telah kita miliki, dengan harta, ilmu ataupun yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir di sini kita sebutkan satu ayat, satu hadis, disebutkan satu hadis yang di dalamnya Nabi SAW mengingatkan tentang ujub ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga oleh Imam Muslim. Di sana Nabi SAW bersabda, salasun munjiyat wa salatun muhlikat. Ada 3 yang bisa menyelamatkan dan 3 yang membinasakan. Kemudian beliau SAW melanjutkan sabdanya dan menyebutkan 3 hal tadi yang bisa menyelamatkan. Fa'amal munjiyat, adapun hal-hal yang bisa menyelamatkan tadi, 3 hal tadi, fataqwallahi fis sirri wal alaniyah, bertakwa kepada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah ini ya, ini ujian berat ini bagi seorang hamba. Bertakwa kepada Allah fis sirri wal alaniyah, pada waktu sendiri sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, waktu bersama orang. Kalau waktu bersama orang, seperti beberapa nasihat Imam Syafi'i, beliau mengatakan di antara amal yang berat
yaitu bertakwa secara seimbang dalam kondisi sendiri dan rame-rame. Itu berat itu. Kalau dalam keadaan rame-rame mungkin seorang akan bisa nyetel dirinya, kan gitu ya, bisa bawa dirinya supaya kelihatan bertakwa. Nggak kelihatanlah dia itu jelek orangnya, jadi menghias diri di hadapan orang, di hadapan manusia. Tapi dalam keadaan sendiri hilang itu semua takwanya. Orang nggak ada yang tahu kok. Orang-orang tidak ada yang tahu, padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengetahuinya. Nah, ini satu amalan bisa menyelamatkan. Taqwallah fi sirri wal alani. Bertakwa kepada Allah dalam kondisi sendiri, lagi sendiri sembunyi-sembunyi, dia bertakwa kepada Allah. Ya, dia menjauhi perkara tersebut di hadapan manusia dan mengatakan, wah ini nggak boleh, terlarang. Tapi ketika dia sendiri nggak ada yang tahu kok. Begitu ya. Nah, ini bukan menunjukkan takwa yang sempurna. Itu yang pertama kata Rasulullah yang bisa menyelamatkan. Yang kedua kata Rasulullah, wal qaulu bil haqqi fir ridha was sakhat was sukhti. Berbicara benar fir ridha was sakhat, dalam kondisi dia senang ataupun nggak senang sama orang itu. Itu ya yang mudahnya gitu ya. Mungkin kita bisa berbicara benar, gitu ya. Kenapa? Karena orang ini adalah orang yang pernah negur saya, jadi kita berbicara benar. Wah, ya kita tunjukkan. Tapi ketika kita ingin mencari ridho darinya, kita pun takut-takut menyampaikan kebenaran. Nah, nanti dipotong gaji saya, jadi urusan. Ya, cari ridhonya dia, masya Allah. Maka ini satu mujiat, ini satu hal yang bisa menyelamatkan kita. Berbicara benar, fir ridha was sukhat. Pada kondisi apapun maksudnya. Jadi pada kondisi kita ridho dengan dia ataupun pada kondisi kita nggak senang sama dia, tetap kita berbicara benar. Jangan hanya karena kita nggak suka sama dia kita belak-belakan aja yang benar. Tapi ketika kita membutuhkan dia, kita khawatir nanti dia marah. Karena gitu ya, karena ada manfaat yang harus kita ambil darinya, kita pun sembunyi-sembunyi. Oh nggak apa-apa kok Pak, boleh aja, nggak apa-apa. Karena itu tidak boleh. Nah demikian. Ya, itu merupakan amalan yang bisa menyelamatkan. Yang ketiga kata Rasulullah, wal qasdu fil ghina wal faqr. Bersikap sederhana, pertengahan dalam kondisi ghina, ya dalam kondisi lagi banyak harta ataupun lagi sedikit, dalam sedikit fakir, gitu ya. Karena mungkin boleh jadi ada orang-orang yang dalam kondisi dia pas-pasan lagi fakir, wah awet betul, kan gitu ya, sederhana betul, sederhana kehidupannya, pas makan pas-pasan, nggak ada yang tersisa terbuang, ya pakaian pas, perabotan rumah tangga pas, tapi pas lagi banyak hartanya, habis-habisan aja, gitu ya, beli ini beli itu beli ini, padahal cuma disimpan aja, nggak jalan manfaatnya. Masya Allah, hati-hati kita membeli barang yang tidak jalan manfaatnya, nggak ngalir hartanya, nggak ngalir pahalanya tersebut. Beli kemudian cuma taruh di gudang, apa manfaatnya? Lebih bagus dia beli kursi kemudian ditaruh di sekolah, orang-orang duduk di situ dapat pahala kita. Kan gitu ya. Lebih bagus beli karpet ditaruh di masjid daripada beli karpet ditaruh di gudang. Kan nggak ada yang pakai kan gitu ya. Ini kita tidak bisa memanfaatkan harta untuk mencari pahala. Ya, kebanyakan manusia hanya bisa mengumpulkan harta, tapi manfaatkannya belum tentu bisa. Nah, demikian. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah iyyakum jami'an. Itu tiga hal yang bisa menyelamatkan. Kemudian kata Rasulullah, wa ammal muhlikat, adapun yang tiga hal yang bisa membinasakan, fa hawa muttaba, hawa nafsu yang terus diikuti, itu mengikuti atau mengekor hawa nafsunya. Wa syuhun muta', ya, sifat pelit yang ditaati. Memiliki sifat pelit. Ini pelit ini kalau namanya pelit ya susah untuk ya mendapatkan harta, mendapatkan pahala dari harta. Gimana dia dapat pahala dari harta? Oh, hartanya dia tahan terus. Ya, hartanya sampai miliaran ditahan terus. Gimana mau ngalir pahalanya coba? Ada seorang punya harta 1 miliar disimpan terus di bank gitu ya. Ini jalan nggak ini pahalanya? Tidak ada pahalanya. Ya, tidak ada pahalanya itu. Dia simpan sampai 60 tahun misalnya meninggal dunia, nggak ada pahala. 60 tahun 1 miliar nggak ada pahala. Coba bayangkan. Ya, masya Allah. Tidak akan lebih bagus dia infakkan, ataupun minimalnya dia membantu usaha manusia. Nah demikian, ya, menghutangi manusia. Wah, nanti diutang Ustaz dibawa lari, pahala besar, ya, pahala besar itu. Ya, harta hilang diambil orang, kan gitu, itu pahala besar. Jangankan sampai harta begitu. Orang kita kata Rasulullah itu, ya, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan,
ma min muslim yakhrisu gharsan wa yazra'u zar'an fayaqulu minhu insanun aw tayrun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang muslim menanam satu jenis tanaman, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh manusia ataupun dimakan burung hasilnya, atau dimakan binatang dalam riwayat lain, ataupun dicuri orang, maka bagi yang nanamnya sedekah. Ya, walaupun dicuri orang, yang nanamnya itu sedekah, bagi dia pahala sedekah. Nah demikian. Jadi kita jangan langsung menyangka, aduh harta saya dicuri, habis. Jangan langsung minta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nggak dapat gantinya di dunia, dapat ganti di akhirat. Baik, demikian ya. Jadi itu merupakan ya tiga hal tadi yang bisa membinasakan hawa nafsu yang diikuti, ya, syuhun muta', yaitu pelit yang ditaati, dan yang ketiga kata Rasulullah, ijabul mar'i binafsihi wa hiya asyadduhunna, dan yang ketiga yang membinasakan seorang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri, ijab, merasa ujub dengan dirinya sendiri, wa hiya asyadduhunna, dan ini yang paling parahnya kata Rasulullah, daripada yang tadi hawa yang diikuti, hawa nafsu yang diikuti, dan rasa pelit yang ditaati. Kemudian ketiga, ijabul mar'i binafsihi wa hiya asyad, dan ini asyadduhunna, dan ini yang paling parahnya, yaitu merasa ujub. Ini menunjukkan ujub itu ternyata juga dosa besar. Ya, ini yang parahnya kata Rasul. Hiya asyadduhunna. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadi telah kita sebutkan bagaimana di antara ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan ujub ini. Dan ujub itu dalam beberapa hal, kalau gitu ya, bisa pada harta, pada ilmu, pada amal, pada kehormatan, kalau gitu ya, kedudukan, jabatan, ataupun yang semisalnya. Dan obatnya, para ulama mengatakan banyak-banyaklah untuk mengintrospeksi diri, evaluasi diri, melihat kesalahan kita, sehingga kita bisa melihat betapa besarnya kekurangan yang kita miliki, sehingga tidak ada artinya kita merasa bangga dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.